Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Dapur Naimah. Di video kali ini aku mau buat kreasi donat lagi. Ini tuh donat ya, beneran viral banget, gak selesai-selesai viralnya. Dan di video kali ini aku mau buat donat susu ala Dapur Naimah. Cara buatnya itu mudah banget, bahan-bahannya sederhana, cuma pakai 2 telur aja. Tapi bisa jadi donat yang super gembul, menul, empuk banget, lembut juga, seratnya itu bagus. Dan yang pasti ini white ringnya kelihatan banget. Insya Allah anti gagal. Yang penting kalian ikutin step by stepnya aja dengan benar. Rasanya juga enak banget ya, kentangnya itu berasa. Yuk langsung aja kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, boleh banget diklik tombol subscribe-nya dulu ya. Terima kasih. Untuk langkah pertama, di sini sudah aku siapkan wadah yang kering dan bersih yang agak besar. Lalu kita masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, 40 gram gula pasir, 1 saset atau 26 gram susu bubuk, 4 gram ragi instan, pastikan kita gunakan ragi yang masih aktif dan bagus ya. Lalu aku tambahkan juga dengan 1 gram bread improver. Ini gunanya untuk memaksimalkan kinerja si raginya. Jadi hasil donatnya itu bakal lebih ngembang, lebih gembul dan teksturnya lebih lembut. Semua bahan keringnya udah masuk, ini tinggal kita campurkan dulu hingga rata. Kalau udah rata, ini tinggal kita masukkan bahan basahnya. Pertama aku masukkan 1 butir telur utuh dan juga 1 butir kuning telur. Jadi totalnya itu kita pakai 2 kuning telur dan 1 putih telur. Kalau mau lebih enak lagi hasilnya, bisa gunakan 3 kuning telur ya. Dan tambahkan dengan 100 gram kentang kukus yang sudah dihaluskan, yang sudah dilumatkan seperti ini. Kita campurkan kembali hingga telurnya ini rata. Campurkan menggunakan sendok atau spatula kayak gini aja. Kalau misalnya udah cukup tercampur, lanjut kita masukkan. Di sini aku pakai kurang lebih 35 gram susu cair dingin. Ingat ya, kalau misalnya kita masukkan air es ataupun susu cair dingin, itu harus dimasukkan secara bertahap biar bisa dilihat dulu adonannya itu udah pas ataupun masih kurang susu cairnya. Jadi untuk takaran susu cairnya ini bisa kurang atau lebih ya. Kita aduk, kita campurkan. Di sini aku menggunakan tangan biar lebih cepat dan mudah gitu ya. Nah, sampai udah tercampur seperti ini, susu cairnya sudah tercampur dengan adonannya. Lanjut kita masukkan 2 bahan terakhir. Kita masukkan 30 gram margarin dan juga kurang lebih 3 gram garam. Kita campurkan dulu menggunakan tangan seperti ini. Dan kalau udah, lanjut di sini aku mixer ya, biar adonannya itu hasilnya lebih bagus dan lebih cepat kalis. Kalau misalnya kalian mau menggunakan tangan aja, diuleni sampai kalis itu juga bisa. Pokoknya diuleni aja sampai adonannya itu kelihatan mulus ya. Nah, kalau kita menggunakan mixer, kita atur di kecepatan nomor 2 atau kecepatan sedang aja, jangan yang terlalu cepat ya. Karena nanti itu akan ngaruh bikin adonannya jadi anget dan nanti jadi teksturnya lengket gitu. Kita mixer, ini gerakannya maju mundur gitu ya, dan sesekali bisa diangkat biar kerja si mixernya itu nggak terlalu keras, nggak terlalu panas. Dan ini kita mixer terus sampai permukaan adonannya itu jadi mulus dan nggak lengket lagi sama wadahnya. Nah, ini udah cukup kita mixer, adonannya itu udah kalis banget. Bisa dites ya, caranya diambil sedikit adonan dan kita tarik-tarik gitu. Kita bentuk window pan. Kalau misalnya dia nggak bolong dan elastis, berarti adonannya itu udah kalis dan udah siap untuk kita lanjut rounding dan bagi-bagi. Kita siapkan alas kerja, dan alas kerjanya ini cukup diolesi sedikit aja dengan minyak karena emang adonannya ini udah kalis, jadi dia itu nggak yang lengket ya. Kita keluarkan adonan dari wadah, lalu ini di atas alas kerja tinggal kita rounding aja. Jadi bagian bawah adonan itu kita himpit jadi bentuk agak lonjong dan sambil diputar sampai nanti bentuknya itu bagus bulat gitu ya.
Bisa dilihat kan, ini tuh adonannya cakep banget, mulus banget kayak gini. Nah, kalau udah selesai di rounding atau dihimpit bagian bawahnya sampai berbentuk bulat kayak gini, karena lanjut akan kita bagi-bagi ya. Jadi atas adonannya itu kita kasih sedikit minyak, kita tap-tap aja biar adonannya itu nggak kering. Kalau udah lanjut, ini tinggal kita bagi-bagi aja adonannya. Dan untuk resep kali ini aku mau bagi adonannya itu jadi perbagian beratnya 20 gram. Ini aku menyesuaikan dengan cetakan donat yang bakal aku pakai. Untuk takaran berat gramnya ini bisa bebas sesuai selera kalian. Kalau kalian mau donatnya yang besar, yang kecil, yang sedang, itu bebas aja. Tinggal kita potong adonan sedikit menggunakan scraper atau pemotong adonan donat gitu. Dan kita timbang beratnya sampai pas 20 gram baru kita sisihkan. Pokoknya kalau misalnya kita potong adonan kayak gini, sebisa mungkin pakai scraper ya, jangan yang ditarik gitu karena itu bisa merusak si adonan donatnya. Dan selain ditimbang kayak gini, sebenarnya bisa juga kalau kalian mau dikira-kira aja. Tapi kalau kalian ini donatnya mau dijual, sebisa mungkin harus pas sesuai dengan takaran yang kalian mau. Kayak aku 20 gram itu harus pas 20 gram ya. Karena kalau lebih 2 gram aja itu pasti beda banget. Lakukan hingga semua adonan selesai dibagi dan ditimbang ya. Kalau misalnya udah selesai, lanjut kita ke tahapan ngerounding adonannya. Untuk merounding, pastikan kita ambil adonannya itu sesuai urutan. Jadi yang pertama kita bagi tadi, itu yang pertama kita rounding juga. Meroundingnya ini gampang aja, bisa dilihat caranya seperti di video. Dan kalau misalnya adonan kalian agak lengket, bisa kasih minyak aja sedikit di tangan kalian ya. Kita rounding sampai adonannya itu terlihat permukaannya mulus. Kita lakukan sampai selesai. Dan kalau misalnya semua adonan selesai di rounding, ini adonan aku taruh di box donat ya, biar ngembangnya itu bagus. Kita tutup dan ini kita proofing dulu. Proofing yang pertama itu nggak lama ya, cuma 15 menit aja. Ini buat melenturkan si adonannya aja. Ini dia adonan donat setelah kita proofing 15 menit, dia agak mengembang dikit ya. Lanjut kita akan mencetak donatnya. Di sini aku pakai cetakan donat kayu yang biasa aku pakai di resep-resep sebelumnya juga. Dan sebelumnya di sini sudah aku siapkan alas donat yang aku taburi dengan tepung terigu. Pastikan ini kita ayak gitu ya tepung terigunya secara merata. Tinggal kita ambil aja satu adonan, pastikan kita ambil yang tadi pertama di rounding ya, jadi harus urut gitu. Kita baluri dulu adonan dengan tepung terigu seperti ini. Dan kalau udah kita masukkan ke cetakannya, ini tinggal kita tekan-tekan aja seperti ini. Ini namanya teknik degassing ya, jadi mengeluarkan udara yang ada di dalam adonan. Bisa juga di degassingnya ini di luar cetakan donat ya. Kalau udah, tengahnya ini tinggal kita bolongin aja dengan selongsong benang seperti ini. Kita tekan dan keluarkan dari cetakannya. Nah, hasilnya seperti ini, bagus banget kan? Bentuknya itu lucu, imut gitu, cantik. Kalau udah, tinggal kita taruh aja di alas donat yang sudah ditaburi dengan tepung terigu. Oh iya, untuk tepung terigunya ini kita gunakan harus yang protein sedang ya. Kita lakukan terus, kita lakukan berulang sampai semua adonan selesai dicetak dan dibolongin. Di sini bisa juga kalau kalian mau bolongin tengahnya itu pakai jari aja, jadi nggak ada adonan yang kebuang. Nah, ini semuanya sudah selesai kita cetak dan kita bolongin. Hasilnya cantik banget ya. Dan hasilnya ini dengan 250 gram tepung kurang lebih jadi 26 pieces dengan takaran gram 20 gram per bagiannya ya. Lanjut, ini kita proofing kembali. Proofing yang kedua ini nggak perlu ditaruh di wadah apapun atau ditutup apapun, dibiarkan di suhu ruang terbuka seperti ini aja. Dan untuk yang kali ini aku proofing itu kurang lebih 2 jam karena emang pas bikin ini tuh di tempat aku lagi agak mendung gitu ya. Bisa disesuaikan aja dengan suhu di tempat kalian masing-masing. Kalau misalnya lagi panas bisa lebih cepat ya proofingnya.
Nah, ini dia setelah 2 jam adonan donatnya aku proofing. Bisa dilihat ya, dia udah mengembang banget, udah kelihatan gembul banget, bagus banget kayak gini. Dan juga kalau misalnya aku goyangin, dia bakal jiggle-jiggle gitu ya. Tandanya itu udah ringan banget dan udah siap untuk kita goreng. Untuk menggoreng donat ini juga banyak yang perlu diperhatikan. Kita harus benar-benar gunakan api yang sangat kecil. Pas manasin minyak juga kita gunakan api yang masih kecil ya. Dan kalau bisa kita gunakan wajan yang agak cekung, jangan yang teflon ceper gitu, karena nanti bagian bawahnya akan cepat gosong ya. Lalu juga saat dimasukkan adonannya satu persatu kayak gini, kita masukkan bagian yang permukaan atas itu harus yang kena minyak. Jadi pas dimasukin dibalik gitu ya. Kita masukkan satu-satu dibalik seperti ini. Kita goreng dengan api yang sangat kecil. Kita goreng sampai permukaannya itu coklat ya. Pokoknya sebelum dibalik itu harus diintip, harus benar-benar coklat baru dibalik. Udah coklat kayak gini, udah cantik, tinggal kita balik aja seperti ini dan kita goreng lagi dengan api kecil sampai permukaannya berwarna coklat. Oh iya, untuk menggoreng donat ini jangan dibolak-balik ya. Jadi cuma 2 kali, cukup 2 kali dibalik aja seperti ini. Nah, kalau udah bisa dilihat ini warnanya cantik banget dan bisa dilihat juga whitening-nya ini kelihatan banget dan tinggi ya. Kalau udah tinggal kita angkat aja dan kita tiriskan. Dan ini dia jadinya. Sebelum aku kasih topping, aku mau kasih tahu dulu yang polosan kayak gini bisa dilihat cantik banget. Whitening-nya kelihatan ya. Aku ambil satu donatnya. Bisa dilihat kan, ini tuh cantik banget, whitening-nya tinggi dan pas dipencet itu dia balik lagi. Dibuka, ini seratnya cantik banget, bagus banget ya. Ini tuh donatnya dimakan polosan aja juga enak banget. Tapi sesuai dengan judulnya, ini donat susu, jadi bakal aku kasih topping dengan susu. Nah, untuk toppingnya ini aku siapkan 3 macam ya. Jadi ada yang susu bubuk, ada yang Milo, dan juga ada yang matcha. Ini masing-masing bubuknya aku campur dengan gula halus ya. Ini toppingnya bisa bebas aja sesuai selera kalian. Bisa juga menggunakan yang rasa taro gitu ya, jadi tampilannya warna ungu. Kita ambil aja satu donat. Lalu pertama ini aku masukkan ke bubuk matcha ya. Ini menggunakan tangan ya, tinggal kita lumurin aja seluruh donatnya sampai tertutupi kayak gini. Nah, ini hasilnya cantik banget ya. Yang kedua, ini aku mau menggunakan yang Milo, yang bubuk coklat. Tinggal kita baluri aja seperti ini sampai semua sisinya tertutupi dengan coklat bubuknya. Langsung nempel banget ya sama donatnya, langsung cantik banget kayak gini. Dan yang ketiga, ini akan aku kasih topping dengan susu bubuk. Gampang aja caranya, tinggal kita ambil satu donat dan kita baluri ke seluruh sisinya seperti ini sampai tertutupi. Bisa dilihat ya, hasilnya bagus banget. Dan dari ketiga topping ini tinggal di mix-mix aja sesuai selera kalian. Maunya banyaknya yang coklat, yang matcha, ataupun yang susu. Nah, kalau misalnya sudah selesai diberi topping semua, berarti donat susunya ini sudah siap untuk kita sajikan. Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini. Yang lagi viral di mana-mana, kreasi donat susu ala Dapur Naimah. Bisa dilihat caranya mudah, simple banget, menggunakan bahan-bahan yang sederhana. Cuma pakai 250 gram tepung dan 2 telur aja, tapi bisa jadi donat yang super gembul, super cantik, super lucu kayak gini. Gak kalah sama tampilannya, teksturnya juga enak banget. Lembut, empuk, gak seret sama sekali, dan seratnya itu bagus.
Pas dimakan itu ringan banget ya, kayak kapas gitu. Rasanya juga enak, kentangnya berasa, manisnya pun pas, dan hasilnya white ringnya itu juga tinggi. Ini donatnya, resep donatnya pastinya cocok banget untuk dijadikan ide jualan ataupun dimasukkan ke dalam snack box gitu. So, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video. Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Dapur Naimah. Di video kali ini aku masih mau buat donat karena ini tuh beneran lagi viral banget ya. Tapi kali ini resepnya beda dengan sebelumnya. Di video kali ini aku mau buat donat labu ala Dapur Naimah. Cara buatnya itu cukup gampang ya. Yang penting kalian ikutin step by stepnya aja dengan baik dan benar. Menggunakan 2 butir telur aja. Pastinya kita gunakan bahan-bahan yang sederhana, tapi bisa dilihat deh, hasil donatnya itu super gembul, super menul, dan ini tuh ringan banget. Dimakan pas udah dingin atau dimakan pas kebesokan harinya itu nggak keras sama sekali, tetap ringan dan pastinya enak banget. Labunya itu berasa, manisnya pas, rasa asinnya juga berasa ya, jadi balance, nggak yang manis doang. Hasilnya beneran cantik banget, menul-menul banget, dan lembut, berserat tapi nggak serat sama sekali. Ini juga ringan banget kayak kapas gitu. Dan ini cocok banget buat dijual ya. So, kalau kalian mau tahu resep lengkapnya, ditonton videonya sampai habis ya. Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe, boleh banget diklik tombol subscribe-nya dulu ya. Terima kasih. Untuk langkah pertama, di sini akan aku saring dulu labu kuning yang sudah dikukus. Disaring seperti ini biar labu yang kita pakai itu halus dan gak berserat ya. Di sini kalau kalian mau chopper labu kuningnya itu juga boleh, tapi kalau aku cukup disaring aja karena tekstur dari labu kuningnya sendiri itu emang lebih lunak dan gak sepadet kentang. Nah, kalau udah disaring seperti ini baru kita timbang ya. Dan di sini berarti kita pakai itu 150 gram labu kuning yang sudah disaring, yang sudah dihaluskan. Bisa kita sisihkan dulu labunya, lalu di wadah lain yang kering dan bersih kita masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi. Kalau mau dicampur dengan tepung terigu protein sedang itu juga bisa. Jadi kita pakai 250 gram tepung terigu protein tinggi dan 50 gramnya tepung terigu protein sedang. Tepung protein tingginya di sini aku pakai merek Bogasari Cakra Kembar. Tambahkan 4 gram ragi instan, pastikan kita gunakan ragi yang masih aktif ya, biar hasil donatnya itu bisa ngembang dan gembul. 40 gram gula pasir, 10 gram susu bubuk. Lalu di sini aku masukkan 1 butir telur utuh dan 1 butir kuning telur. Jadi kita totalnya pakai 2 butir kuning telur dan 1 putih telur ya. Tapi kalau mau lebih enak lagi, kalian bisa pakai kuning telurnya aja, pakainya 3 butir ya. Dan di sini aku tambahkan juga 1 saset vanili bubuk. Ini boleh di skip ya, opsional aja. Dan masukkan juga labu kuning yang sudah kita haluskan, sudah kita saring tadi. Lalu ini tinggal kita campurkan aja. Di sini aku mencampurkannya menggunakan spatula. Bisa juga kalau kalian mau campurkan menggunakan hand mixer ataupun stand mixer. Jadi ini semua bahan dimasukkan menjadi satu kecuali garam dan juga margarin. Sudah seperti ini, kemudian kita masukkan susu cair. Ini aku pakai sekitar 50 gram, bisa lebih bisa kurang ya. Dan wajib banget ini dimasukkannya secara bertahap biar bisa kita lihat dulu ini tuh adonannya udah pas atau belum. Jangan sampai terlalu lembek ataupun terlalu keras ya. Kita campurkan aja menggunakan tangan hingga tercampur. Pastikan tangan sudah bersih ya.
Sudah cukup tercampur, lalu bisa kita tambahkan 50 gram margarin dan juga kurang lebih 3 gram garam. Margarinnya boleh juga kalau mau diganti dengan butter ya. Kemudian ini kita campurkan kembali hingga margarin dan garamnya itu tercampur rata dengan adonannya. Kalau sudah rata, ini bisa terus kita uleni sampai adonannya kalis ya. Oh iya, kalau misalnya dirasa adonannya itu terlalu lembek atau sedikit kelembekan, bisa ditambahkan aja tepung, tapi maksimal itu kurang lebih 10 gram ya. Nah, di sini sebenarnya untuk adonannya bisa aja kalau kalian mau menguleni pakai tangan sampai benar-benar kalis gitu. Tapi ini aku sempet pakai mixer ya, jadi dia lebih cepet aja gitu kalisnya. Kalau kalian mau pakai tangan aja sampai kalis itu juga bisa. Nah, ini sudah selesai kita uleni atau kita mixer. Bisa dilihat ya, permukaannya itu sudah mulus banget dan ini juga sudah cukup kalis. Adonan aku keluarkan dari wadah dan ini aku bulatkan sebentar aja kayak gini biar rapi. Lalu ini kita taruh di atas alas kerja dan kita tutup aja dengan wadah yang tadi kita gunakan buat ngulenin ya. Ini kita tutup dan kita istirahatkan sebentar aja, kurang lebih 15 menit. Ini dia setelah adonan kita istirahatkan sebentar 15 menitan, adonannya itu jadi lebih lemes ya. Selanjutnya kalau udah ini bisa tinggal kita bagi-bagi aja untuk ukurannya. Di sini aku bagi per bagiannya itu kurang lebih 30 gram ya. Dan hasilnya itu sedang kok, nggak yang terlalu besar ataupun terlalu kecil. Bisa disesuaikan aja sih sebenarnya ukurannya, kalau kalian mau 20 gram, 25 gram, atau 35 gram itu juga boleh, bebas aja. Aku bagi sama rata, di sini aku baginya aku timbang ya, jadi dia biar bentuknya benar-benar seragam gitu. Tapi kalau kalian mau kira-kira aja itu juga boleh, bebas aja. Kita lakukan terus, kita lakukan hal yang sama, kita bagi-bagi adonannya sampai selesai. Nah, ini sudah selesai ditimbang semua dengan ukuran 30 gram per bagiannya, kita dapat sekitar 21 pieces. Lanjut bisa kita rounding aja satu-satu adonannya. Kita ambil satu adonan yang pertama tadi kita bagi, dan untuk sisa adonannya bisa kita tutup dengan plastik ya biar nggak kering. Dan di sini adonannya itu emang agak lengket, itu nggak apa-apa, kita tinggal pakai tepung terigu aja ataupun minyak di tangan biar nggak susah pas ngerondingnya. Tinggal kita rounding aja adonannya sampai mulus dan bentuknya bulat bagus rapih gitu. Mudah banget kan? Tinggal kita ambil aja satu adonan lagi. Ini kita rounding, kita bulatkan seperti ini hingga bentuknya bagus, bulat dan mulus. Bagian bawahnya juga dirapihkan. Lakukan terus, lakukan hal yang sama hingga semua adonan selesai di rounding semua. Kalau udah selesai di rounding, ini kita istirahatkan dulu, kita diamkan dulu, kita resting dulu kurang lebih selama 20 menit. Dan ini untuk tutup plastiknya aku ganti dengan kain serbet bersih ya, supaya lebih tertutup. Kita diamin aja sampai nanti dia agak mengembang. Setelah 20 menit ini bisa dilihat dia sudah mulai mengembang, tapi belum yang ngembang banget karena emang baru 20 menit ya. Dan ini lanjut aja, akan kita bolongin adonannya, kita akan buat bentuk donat. Kita ambil satu adonan yang tadi paling pertama kita rounding. Nah, di sini aku pakai dua cara. Untuk yang pertama ini aku pakai pencetak donat gitu ya, yang dari kayu. Ini tinggal kita masukkan aja di cetakannya, dan ini cetakannya aku agak kekecilan ya sebenarnya untuk ukuran donat yang 30 gram.
Tapi nggak apa-apa, ini masih bisa, tinggal kita tekan aja. Dan kalau bentuknya itu udah rapi, untuk tengah adonannya ini bisa kita bolongin dengan jari aja seperti ini. Jadi nggak ada adonan yang kebuang ya, cuman dibolongin aja seperti ini. Lalu kalau udah, ini adonan yang sudah kita bolongin bisa taruh di atas alas donat yang sudah ditaburi dengan tepung terigu. Lakukan hal yang sama hingga selesai kalau mau pakai cetakan yang kayu. Dan untuk yang kedua, ini aku menggunakan selongsong benang sama kayak di resep yang sebelumnya. Jadi ini nggak perlu dicetak ya, jadi tinggal kita ambil aja satu adonan dan tinggal kita bolongin aja tengahnya menggunakan selongsong benang seperti ini. Lalu kalau udah, kita taruh di alas donat yang sudah ditaburi dengan tepung terigu. Kedua cara ini sama aja ya, maksudnya untuk hasil setelah digoreng itu bakal tetap gembul dan menul banget. Kita lakukan terus hingga semua adonannya selesai, bebas mau pakai cara yang mana, mau yang dibolongin pakai jari aja ataupun pakai selongsong benang, itu sama-sama gembul, jadi bebas aja. Setelah semua adonan donatnya selesai dibentuk bolong gitu, lanjut ini kita istirahatkan kembali ya. Kalau aku diistirahatkannya itu kurang lebih 1,5 jam, tapi sebenarnya ini bisa bebas ya, tergantung suhu di tempat kalian masing-masing. Bisa 1 jam, bisa 2 jam, ataupun 3 jam, itu nggak nentu banget ya. Dan ini untuk proofing yang kedua, nggak perlu ditutup rapat ya, dibiarkan aja di suhu ruang seperti ini terbuka. Nah, ini dia donat labunya setelah kita resting. Kalau aku selama kurang lebih 1,5 jam, bisa dilihat ini adonannya sudah gembul, sudah menul banget, dia naik banget ya. Dan bisa dilihat ini tuh pas kita tekan dia nggak kempes dan balik lagi ke atas. Dan juga ini udah jiggle-jiggle banget ya kalau digoyangin. Kalau adonan donat tanda-tandanya sudah seperti ini, berarti sudah bisa, sudah siap untuk kita goreng. Sebelum kita masukkan donatnya, sebelum kita goreng, pastikan kita sudah panaskan minyak. Dan panaskan minyaknya itu menggunakan api yang sangat kecil ya. Nah, ini donatnya sudah berubah warna coklat tua gitu di satu sisi, bisa kita balik, tapi ini diintip dulu ya awalnya. Kalau misalnya masih berwarna coklat muda, itu jangan dibalik dulu, pokoknya kita goreng sampai warnanya coklat tua baru dibalik. Dan cara menggoreng donat itu jangan dibolak-balik terlalu sering, jadi cuma 2 kali aja ya. Nah, kalau di sisi yang lain ini juga udah berwarna coklat tua seperti ini, bisa dilihat ya, kelihatan ada ringnya seperti ini. Ini nggak terlalu kelihatan warna putih karena kita kan bikinnya donat labu ya, jadi lebih dominan seperti warna kuning gitu. Tapi ini kelihatan kalau misalnya ada white ringnya. Nah, kalau udah seperti ini ya udah cukup digoreng, bisa kita angkat aja. Nah, seperti ini donat labunya sudah selesai digoreng semua. Bisa dilihat ya, ini tuh rapi banget, cantik, dan ini tuh ada white ringnya juga. Gembul dan menul-menul banget, naik gitu nggak kempes. Ini aku ambil satu donatnya, bisa dilihat ya ada white ringnya. Dan ini kalau dipencet itu balik lagi, nggak yang mingkem gitu, nggak yang kempes. Pas dibuka ini tuh beneran super lembut dan seratnya juga bagus. Makan polosan gini aja juga udah enak, tapi kalau aku tambahkan dengan gula tabur gitu biar rasanya makin enak lagi. Untuk kreasi toppingnya ini bebas ya. Aku toppingnya pakai yang simple aja, gula tabur gitu, karena emang dari donatnya sendiri itu udah enak banget, jadi nggak perlu yang topping yang terlalu wah banget, itu udah tetap enak. Kita beri gula tabur di seluruh permukaan donatnya, dan kalau udah berarti donat labu ini sudah siap untuk disajikan.
Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini. Donat labu kuning ala dapur Naimah. Varian donat itu lagi viral banget sekarang, dan sekarang aku bikin resep yang versi pakai labu kuningnya. Bahan-bahannya tetap sederhana pastinya, cuma pakai 2 butir telur aja. Tapi bisa dilihat kan hasil donatnya itu gembul menul-menul banget, tinggi banget, ada white ringnya juga. Dan hasilnya ini tuh beneran super ringan, lembut, empuk juga, dan seratnya itu bagus banget ya. Rasanya sendiri itu enak banget, labunya berasa, rasanya balance, nggak kemanisan, dimakan polosan aja ataupun pakai topping itu enak banget. Donat labu ini cocok banget untuk dijadikan ide jualan ataupun snack box gitu. So, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video.